Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suryani dengan NIM 20830 2010. Saya mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan mata kuliah Komunikasi Kelompok dan Organisasi dengan tema saluran komunikasi formal. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan aliran komunikasi formal dalam organisasi. Dalam organisasi, aliran komunikasi merupakan pedoman kemana seseorang dapat berkomunikasi. Komunikasi formal dalam suatu organisasi adalah bersifat saling melengkapi dan saling mengisi. Apabila saluran formal dihambat, maka saluran informal tumbuh dengan subur. Mungkin ketat hambatan yang terjadi pada saluran-saluran formal, maka akan semakin berkembang saluran sub-sub formal. Selain itu, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian komunikasi organisasi ialah dilakukan Davis. Yang menarik adalah bahwa saluran komunikasi, saluran-saluran formal cenderung aktif bersama-sama atau tidak aktif bersama-sama. Nah, teman-teman, dalam suatu organisasi, saluran formal berwujud jalur komunikasi resmi seperti terpampang pada dalam deskripsi jabatan. Pada tingkat masyarakat, luasnya formal pada dasarnya disamakan dengan media massa. Apakah komunikasi itu terjadi melalui kontak? Apakah saluran itu dianggap punya otomatis atau tidak? Ciri saluran komunikasi formal yang khas sebagaimana dikatakan oleh Subtani adalah bahwa saluran itu berfungsi sebagai standar bagi semua laporan yang datang dari semua sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Ciri kedua dalam saluran formal itu sumber pesan dapat dikendali dan tentunya dapat dipercaya. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang terorganisasi dengan baik seperti lembaga sosial lainnya. Saluran komunikasi formal diberikan aturan-aturan yang stabil. Pejabatnya melakukan pekerjaan yang benar-benar jelas aturannya. Pekerjaan disusun dengan baik dan dapat diikuti oleh orang yang berbeda-beda dan adanya sanksi yang jelas. Saluran formal juga disebut sebagai saluran yang melembaga. Sifat saluran komunikasi formal beragam sesuai dengan jenis masyarakat di mana saluran itu berbeda. Pandangan ini dinyatakan dalam atas yang membandingkan keseluruhan formal dalam masyarakat. Masa dalam masyarakat tradisional. Komunikasi formal disetujui dalam berorientasi pada organisasi, isinya berupa cara kerja organisasi. Komunikasi formal bisa dilakukan lewat lisan maupun tulisan. Lewat lisan berarti komunikasi formal dilakukan secara tatap muka antara dua orang atau lebih. Sementara lewat tulisan artinya komunikasi berlangsung lewat tulisan. Saya akan jelaskan beberapa contoh komunikasi formal di dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran mengajar dalam kelas contohnya dari komunikasi formal yang bisa dengan mudah kita pahami adalah proses pembelajaran mengajar di dalam kelas. Seseorang guru akan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan formal, sehingga mudah untuk dipahami kepada murid-muridnya. Citra elegan dan juga meyakinkan akan didapatkan dengan adanya bentuk komunikasi formal ini. Contoh pertama yaitu seminar, merupakan bagian dari proses pembelajaran seseorang yang akan menjadi pembicara dan seminar akademik akan menggunakan jenis komunikasi formal. Bentuk komunikasi ini lebih diterima dan dihargai sehingga nilai-nilai akademis yang ada dalam seminar menjadi lebih terasa jika dibandingkan dengan menggunakan komunikasi informal. Selanjutnya ada workshop contoh komunikasi formal dalam pembelajaran. Selanjutnya bisa kita temui pada saat kita mengikuti workshop pelatihan tertentu. Kegiatan ini akan menggunakan komunikasi formal. Selanjutnya presentasi karya ilmiah. Publikasi hasil dari karya ilmiah kita saat akan dipresentasikan pasti akan menggunakan jenis komunikasi formal. Walaupun pada dasarnya menjadi kaku dan serius, tetapi justru itulah yang diharapkan. Sedangkan akademik untuk mendapatkan gelar pendidikan tertentu merupakan hal yang akan dilalui oleh mahasiswa. Komunikasi formal sangat wajib untuk digunakan dalam proses ini. Seperti pada pun sebelumnya, komunikasi formal akan menunjukkan keseriusannya dalam mengikuti sidang akhir sehingga proses pembelajaran arah yang ada menjadi benar-benar bermakna.
Konsultasi akademik bisa dilakukan antara peserta didik dengan pembelajarannya. Biasanya proses diskusi ini lebih didasarkan menggunakan komunikasi formal, sehingga ada perbedaan yang cukup jelas antara peserta didik dan pengajar. Diskusi akademik adalah kegiatan diskusi akademik sebagai akademik seseorang tertentu perlu menggunakan bahasa yang santun dan diantaranya dalam komunikasi formal. Sekian beberapa contoh dari komunikasi formal. Kita bisa mengamati melalui seseorang, terutama bagi mereka yang sudah ada di dalam jenjang pendidikan, terutama bahwa komunikasi formal diperlukan supaya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Sekian dari saya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.